Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas matematika bersama saya, Miss Laili Rahmawati. Hey kelas, hari ini kita akan belajar tentang fungsi inverse. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, peserta didik mampu menentukan fungsi inverse dari berbagai bentuk fungsi dengan tepat melalui proses pembelajaran problem-based learning. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis nilai inverse dari suatu fungsi dengan tepat melalui proses pembelajaran problem-based learning. Yang ketiga, peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi inverse berdasarkan analisis atas informasi yang diberikan dengan tepat melalui pembelajaran problem-based learning. Dalam proses pembelajaran kali ini, tadi menggunakan problem-based learning. Yang pertama, nanti saya akan memberikan masalah. Setelah itu, nanti dikelompokkan. Dalam kelompok itu nanti akan berdiskusi bersama-sama untuk menyelesaikan suatu permasalahan tersebut. Setelah itu, perwakilan kelompok akan mempresentasikan ke depan, dan yang terakhir, kita akan membuat kesimpulan bersama-sama. Untuk memahami konsep fungsi inverse, mari kita tonton video setelah ini bersama-sama ya teman-teman. Sudah lihat kan video tadi? Apa yang teman-teman pikirkan tentang video tadi? Iya, betul sekali. Video tadi itu adalah video tentang memakai dan melepas sepatu. Nah, konsep fungsi inverse itu hampir sama seperti itu. Nah, yang pertama, tadi kan ada anak yang tadinya tidak bersepatu, lalu dia mengambil sepatu, memasang kaos kaki, lalu memasukkan kakinya, lalu mengikat tali sepatu. Jadi, anak itu akan menjadi bersepatu. Nah, dari bersepatu tadi, dia akan melepaskannya. Langkah-langkahnya juga berkebalikan dengan membuka tali dulu, setelah itu mengeluarkan kaki, lalu membuka kaos kaki, dan meletakkan sepatu di tempat semula, sehingga dia kembali tidak bersepatu. Nah, kegiatan memakai sepatu dan melepas sepatu tersebut merupakan kegiatan yang berkebalikan.
Dalam matematika, hal tersebut dinamakan inverse. Jadi, definisi fungsi inverse, misalkan f-1 adalah fungsi inverse fungsi f. Jadi, f-1 itu nanti kita akan sebut sebagai fungsi inverse. Untuk setiap x anggota df dan y anggota rf, maka berlaku y sama dengan fx jika dan hanya jika f inverse y itu sama dengan x. Nah, untuk langkah-langkah menentukan rumus fungsi inverse, yang pertama, nanti teman-teman bisa memisalkan fx-nya sama dengan y. Setelah itu, menyatakan x dalam y. Jadi nanti kalau aljabarnya itu tadinya y sama dengan berapa, nanti akan diubah menjadi x sama dengan berapa. Yang terakhir itu menentukan rumus dari f inverse x dengan mengingat f inverse y itu sama dengan x dan mengganti variabel y-nya dengan x. Untuk lebih jelasnya, saya berikan contoh setelah ini ya. Nah, ini contoh soalnya teman-teman. Jika ada f di mana bilangan real memetakan bilangan real dengan fx itu sama dengan 2x min 5, tentukan inverse fungsi dari x-nya. Nah, tadi untuk menentukan inverse, kita kan memisalkan fx-nya itu sama dengan y, maka nilai fx sama dengan 2x min 5 itu berubah menjadi y sama dengan 2x min 5. Yang berarti x-nya itu nanti sama dengan inverse y. Nah, dari sini tadi y sama dengan 2x min 5. Min 5 dipindahkan ke kiri itu menjadi y plus 5. Yang tadinya negatif 5 menjadi y plus 5. Jadi 2x sama dengan y plus 5. Setelah itu, kita tentukan nilai x-nya. Karena tadi 2x sama dengan y plus 5, maka x-nya sama dengan y plus 5 per 2. Karena 2x tadi kan artinya 2 kali x pindah ruas, jadinya yang tadinya kali menjadi bagi. Nah, setelah itu fungsi inverse-nya menjadi y plus 5 per 2. Jadi fungsi inverse x-nya sama dengan x plus 5 per 2. Nah, teman-teman, saya mempunyai permasalahan begini. Ada seorang pedagang kain memperoleh keuntungan dari hasil penjualan setiap X potong kain sebesar Fx rupiah. Nilai keuntungan yang diperoleh mengikuti fungsi Fx sama dengan 100x plus 1000, di mana X banyak potong kain yang terjual. Jika dalam suatu hari pedagang tersebut mampu menjual 50 potong kain, berapa keuntungan yang diperoleh? Yang B, jika keuntungan yang diharapkan sebesar 100.000, berapa potong kain yang harus terjual? Yang C, tentukan rumus fungsi inverse keuntungan pada masalah tersebut. Yang D, hitunglah nilai fungsi inverse X-nya dengan nilai X sama dengan 100.000. Nah, kawan-kawan boleh mendiskusikan permasalahan tadi bersama kelompoknya ya. Nah, kalian bisa membaca buku paket matematika tentang fungsi inverse atau mencari di YouTube, di Google juga ada untuk menjawab permasalahan tadi, atau boleh bertanya kepada guru kalian. Kalau sudah menemukan jawabannya, silakan bisa presentasikan hasil diskusi kalian. Hasilnya bagaimana? Boleh tulis di kolom komentar juga boleh. Ini untuk pembahasan yang A.
Tadi keuntungan yang diperoleh, dia mengikuti fungsi fx sama dengan 500x plus 1000 untuk setiap x potong kain yang terjual. Nah, penjual itu dia menjual 50 potong kain, maka x-nya sama dengan 50. Nah, kita tinggal substitusikan 50 itu ke fungsi fx. Jadi, nanti nilai x-nya kalian ganti 50. Makanya didapat sama dengan 500 dikali 50 ditambah 1000. 500 kali 50 itu 25.000 ditambah 1000 sama dengan 26.000. Jadi keuntungan yang diperoleh dalam penjualan 50 potong kain adalah sebesar 26.000. Nah, untuk jawaban yang B, tadi ditanyakan berapa potong kain yang harus terjual kalau keuntungannya 100.000. Jadi kebalikannya yang A ya. Maka tadi nilai fx-nya itu diketahui 100.000, maka kita harus cari nilai x-nya. Jadi 100.000 sama dengan 500x plus 1000. Nah, kita pindah 1000-nya ke kiri menjadi 500x sama dengan 100.000 dikurangi 1000. Maka 500x sama dengan 99.000. Untuk mencari nilai x, maka 99.000-nya kita bagi 500, hasilnya adalah 198. Jadi, potong kain yang harus terjual agar keuntungannya 100.000 adalah 198. Nah, ini untuk jawaban yang C. Tadi disuruh mencari rumus fungsi inverse keuntungan. Tadi fungsi keuntungannya kan fx-nya sama dengan 500x plus 1000. Karena kita misalkan fx-nya sama dengan y, maka y sama dengan 500x plus 1000. Nah, 1000-nya pindah ke kiri, jadi 500x sama dengan y min 1000. Maka nilai x-nya sama dengan y min 1000 dibagi 500. Maka f inverse y itu sama dengan y min 1000 per 500. F inverse x-nya maka x min 1000 per 500. Nah, untuk jawaban soal yang D itu disuruh menghitung nilai inverse x-nya. Kalau nilai x-nya itu 100.000, maka tadi jawaban yang C kita tinggal ganti x-nya itu menjadi 100.000. Maka 100.000 min 1000 dibagi 500 sama dengan 99.000 per 500. Sama dengan 198. Coba kalian perhatikan masalah B dan D. Ternyata solusi masalah B dan D sama ya. Yang B itu tadi ketemu 198 dan yang D juga 198. Nah, dengan kesimpulan tadi, maka F inverse X-nya itu sama dengan kebalikan dari fungsi yang pertama. Maka di sini saya tekankan lagi makna fungsi inverse itu kebalikan suatu fungsi, yaitu jika ada F inverse itu suatu fungsi, maka untuk setiap X anggota R, setiap X anggota DY dan setiap Y anggota R, maka berlaku Y-nya sama dengan Fx jika dan hanya jika F inverse Y-nya sama dengan X. Oke, terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Kalau ada pertanyaan tentang fungsi inverse, boleh tinggalkan komen. Sampai sini dulu penjelasan saya tentang fungsi inverse. Terima kasih.